Halo semua, sebelum kita bahas soal matematika kali ini, ingat ya untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas topik tentang bagaimana menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai. Di layar, kita sudah ada 3 soal. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Jika iya, jelaskan. Oke, kita sudah ketahui bahwasanya persamaan perbandingan berbalik nilai adalah Y sama dengan K per X. Salah satu ciri perbandingan berbalik nilai adalah konstantanya sama. Lalu bagaimana menemukan konstanta? Rumus konstanta adalah dari persamaan ini, konstanta sama dengan Y dikali X. Dengan persamaan ini kita sudah bisa mengujinya. Kita mulai dari yang soal 1A. Soal yang A, kita uji X kali Y, ada X. Kita uji X dikali Y sama dengan 2 dikali 8. 2 dikali 8. Hasilnya adalah 16. Kemudian kita uji lagi X dikali Y sama dengan 6 dikali 14. 6 dikali 14. Hasilnya adalah 64. Kemudian X dikali Y lagi. Di sini 8 kali 32. 8 dikali 32. Hasilnya adalah 256. Nah, kita lihat hasil dari perkalian X kali Y, konstantanya berbeda. Maka tabel yang A bukan perbandingan berbalik nilai. Oke. Jadi yang A ini bukan perbandingan berbalik nilai ya. Kita sekarang uji yang tabel B. X kali Y sama dengan 2 dikali 8. 2 dikali 8. Hasilnya adalah 16. Kemudian X kali Y sama dengan, kita lihat lagi, 3 dikali 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Lalu kita uji lagi X kali Y sama dengan 1 dikali 16. Hasilnya adalah 16. Dari tiga konstanta yang di tabel B, hasilnya juga berbeda. Ada 16, 18, dan 16. Jadi tabel B bukanlah perbandingan berbalik nilai. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal 1C. Kita cek X kali Y-nya berapa. Di sini ada yang ke C. 3 dikali 12, 6 dikali 24, sama 5 kali 2. 3 kali 12. Hasilnya adalah 36. Kemudian X kali Y lagi. 6 dikali 24. 6 dikali 24. Hasilnya adalah 144. Kemudian X kali Y lagi sama dengan 5 dikali 32. 5 dikali 32. Hasilnya adalah 160. Nah, dari tabel yang ke C, kita lihat hasil perkalian konstantanya X kali Y-nya adalah 36, 144, dan 160. Hasilnya berbeda, maka dapat kita simpulkan tabel yang ke C itu bukan perbandingan berbalik nilai.
Sekarang kita uji yang tabel ke D. X kali Y-nya berapa? Kita lihat yang ke D. 2 kali 6, 1 kali 12, dan 4 kali 3. Kita uji. 2 kali 6. Ada lagi. X kali Y. 1 kali 12. Dan X kali Y-nya 4 kali 3. Benar kan ya? Oke. Hasilnya adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian 1 kali 12 hasilnya adalah 12. Yang terakhir 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Nah, kita lihat konstanta dari tiga konstanta ini nilainya sama, yaitu 12, 12, dan 12. Jadi tabel yang 1D ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Seperti itu. Iklan Yummy Dimsum dulu ya. Ini dimsumnya halal dan tanpa MSG loh. Rasanya yummy banget dan dijamin pasti ketagihan. Langsung kamu cek aja ya link ordernya di deskripsi. Bisa langsung diantar selagi masih ready stock. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Andrea mengatakan bahwa persamaan Y per 2 sama dengan 8 per X bukanlah persamaan perbandingan berbalik nilai. Karena bentuknya tidak Y sama dengan K per X. Jelaskan dan perbaiki kesalahan yang disampaikan oleh Andrea. Kita ketahui bahwa persamaan perbandingan berbalik nilai itu bentuk persamaannya adalah Y sama dengan K per X. Oleh karena itu kita uji untuk persamaan ini apakah sebenarnya sama dengan Y sama dengan K per X. Kita tulis terlebih dahulu Y per 2 sama dengan 8 per X. Kalau bentuk seperti ini kita bisa sederhanakan menjadi Y sama dengan, kita pindahkan angka 2 di sini dari bagi menjadi kali. 8 dikali 2 per X. Hasilnya adalah Y sama dengan 16 per X. Nah, dari sini bentuknya sudah sesuai sepertinya sama dengan Y K per X, di mana K adalah 16. Di mana K adalah 16. Y sama dengan 16 per X, K-nya adalah 16. Jadi sebenarnya persamaan Y per 2 sama dengan 8 per X merupakan perbandingan berbalik nilai. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal cerita, Pak Fatur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal karena beliau sendiri juga memang seorang tukang bangunan. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk Pak Fatur sendiri selama 2 bulan, sampai selesai finishing. Untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Fatur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Fatur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Nah, sekarang coba kalian duga berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Fatur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas. Kemudian, jika pelanggan Pak Fatur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut? Oke, dari soal kita ketahui variabel jumlah pekerja dan waktu penyelesaian. Kita buat tabel X, Y. X-nya adalah jumlah pekerja dan Y adalah waktu penyelesaian. Kita ketahui dengan 5 tukang bisa menghasilkan selesai selama 2 bulan. 5, 2 kita tulis di sini. Kemudian kita ketahui lagi informasinya. Dengan 10 tukang, yaitu Pak Fatur dan 9 temannya berarti 10
pekerja dapat menyelesaikan selama 1 bulan. 10, 1. Nah, dari sini kita ketahui ada tabel 5, 2, dan 10, 1. Kita cari konstantanya dengan persamaan berbalik nilai. Y sama dengan K per X. Di mana K sama dengan X dikali Y. Kita ambil contoh sampel, X-nya adalah 5, Y-nya ada 2. Kita tulis 5 dikali 2. Jadi K sama dengan 10. Kemudian barulah kita mulai dengan soal yang pertama. Berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Fatur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas? Nah, di sini kita lihat Pak Fatur dan 5 orang temannya. Jadi jumlah pekerjaannya adalah 1 plus 5 adalah 6. Kita selesaikan, kita anggap soal yang nomor A. Kita ketahui ada persamaan Y sama dengan K per X. Konstantanya kita tahu adalah 10. Kemudian X-nya, jumlah pekerjanya adalah 6. Oke, dari sini kita bisa sederhanakan menjadi 5/3. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Pak Fatur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan rumah tersebut adalah 5/3 bulan. Kalau kita asumsikan bulannya itu adalah 30 hari, maka kita ubah menjadi dikali 30 hari sama dengan 50 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah dengan jumlah pekerja sebanyak 6 adalah 50 hari. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang B. Jika pelanggan Pak Fatur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut? Kita awali dengan persamaan perbandingan berbalik nilai lagi. Y sama dengan K per X. Nah, kita ketahui bahwa dari soal dengan waktu 25 hari. Ingat, 25 hari ya. Karena Y yang sekarang ini adalah satuannya bulan, kita ubah jadi hari menjadi 25. Kita asumsikan 1 bulan itu 30 hari, maka 25/30. Sama dengan konstantanya tadi kita ketahui adalah 10. Yang ditanyakan adalah X-nya. Jumlah pekerja yang dibutuhkan. Oke. Di sini kita bisa sederhanakan. 25/30 bisa disederhanakan menjadi 5/6 sama dengan 10/X. Nah, kita pindahkan X di sini awalnya bagi menjadi kali di sebelah kiri. Kemudian 6 kita pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi 5X sama dengan 10 dikali 6. Jadi 5X sama dengan 60. Lalu berapakah X-nya? X adalah 60/5. Jadi X sama dengan 12. Nah, X12 maksudnya adalah 12 pekerja. Jadi untuk menyelesaikan bangunan selama 25 hari dibutuhkan 12 pekerja. Seperti itu. Demikian video bahas soal matematika kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu. Ingat ya untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.